Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Nabila Zainuri selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum dakwah 1 serta teman-temanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan serta umur panjang. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah kelak nanti. Amin Allahumma amin. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya waktu sangatlah berperan penting dalam kehidupan. Sehingga barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, maka sama halnya dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Orang yang menyia-nyiakan waktu, mereka menganggap bahwasanya waktu luang adalah waktu untuk bersenang-senang. Mereka hanya mementingkan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Misalnya posting status di sosial media, komen status teman di sosial media, hingga berjam-jam bahkan melupakan sholat 5 waktu. Kemudian berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta hanya untuk urusan duniawi. Padahal harta yang telah Allah berikan kepada kita semua seharusnya digunakan hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk berinfak, bersedekah ataupun untuk membayar zakat. Kemudian menghabiskan masa muda hanya dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya demi masa sungguh manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta orang-orang yang menasihati dalam kebenaran dan orang-orang yang menasihati dalam kesabaran. Al-Asr ayat 1 sampai 3. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengira bahwasanya waktu kita di dunia ini sangatlah panjang. Padahal hal tersebut amatlah sangat salah. Karena sesungguhnya waktu di dunia ini sangatlah singkat dibandingkan dengan waktu di akhirat. Perlu kita ketahui bahwasanya satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka jikalau kita misalnya hidup sampai 63 tahun di dunia, maka sama halnya kita hanya hidup beberapa jam saja di akhirat. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia dalam prinsip hidupnya hanya mementingkan hasil kerjanya tanpa memperdulikan apakah waktu luang bersama keluarganya sudah terpenuhi atau apakah waktu luang bersama keluarganya terbuang sia-sia, ataukah kesehatannya yang semakin hari semakin menurun, bahkan semakin sangat parah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya yang artinya ada 2 perkara banyak manusia tertipu padanya, yakni kesehatan dan waktu yang luang. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sangatlah berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang telah berlalu, ketahuilah bahwasanya waktu yang telah berlalu itu tidak akan pernah kembali lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya yang artinya, beramalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok hari. Hadis riwayat Baihaqi.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Salah satunya yakni dengan membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Ketahuilah bahwasanya ketika kita membawa Al-Qur'an, setan hanya biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita mulai membuka Al-Qur'an, setan akan mulai curiga. Ketika kita mulai membaca Al-Quran, setan mulai merasa kepanasan. Dan ketika kita memahami Al-Quran, maka setan akan merasa kejang-kejang. Dan ketika kita mengamalkan Al-Quran, maka setan akan merasa dirinya telah stroke. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama untuk mengamalkan Al-Quran sehingga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan-setan yang terkutuk. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita habiskan masa muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan perlu diingat juga, kita harus mengingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya manusia benar-benar merugi dalam hal memanfaatkan waktu luangnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.